Ya, shalom semuanya. Apa kabar saudara semua? Orang-orang yang luar biasa, coba lambaikan tangan sekali lagi. Mari kita berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan Yesus yang ajaib, yang sudah memelihara, sudah memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Ada kembali di kesempatan minggu yang kedua daripada bulan April. Saya akan berbicara sebuah judul yang sebetulnya tidak tersangkut langsung dengan tema besar bulan April, karena tema besar bulan April adalah pengorbanan yang tidak masuk akal. Nah, di minggu pertama saya sudah bicara tentang pengorbanan yang tidak masuk akal. Karena pengorbanannya besar, maka hasil yang kita terima dari pengorbanan itu juga besar. Karena yang berkorban itu bukan binatang, sehingga yang kita terima itu bukanlah 1 tahun, bukanlah satu waktu, tetapi yang kita terima itu adalah keselamatan yang kekal. Yang kita terima adalah pembenaran yang kekal. Yang kita terima adalah pemeliharaan, perlindungan dan berkat Tuhan selama-lamanya. Setuju, katakan amin. Tidak dipengaruhi oleh apapun lagi. Kalau saudara di perjanjian yang lama, korbannya itu mengcover 1 tahun. Setelah 1 tahun harus ada korban lagi. Tetapi di dalam anugerah, anak domba Elohim yang sesungguhnya berkorban, maka itu tidak bicara tentang ketika saudara berbuat salah lalu terjadi kutukan, tidak. Karena mengcover selama-lamanya. Sebab itu karena berkorbannya besar, maka hasilnya juga besar. Amin. Nah, hari ini saya akan bicara tentang sisi ini adalah kaya di bumi. Dan sisi ini adalah kaya di hadapan Tuhan. Di dalam pandangan Tuhan, di dalam kemuliaan Tuhan, di dalam hidup yang kekal. Kalau saya berkata kita kaya di bumi dan di hadapan Tuhan tidaklah kaya, ini tidaklah komplit, tidaklah sempurna. Ada yang berkata begini, gak apa-apa, saya miskin dan susah di bumi, asal saya kaya di surga. Ada lagu lama kan, biar saya miskin di dunia, asal saya kaya di surga. Itu adalah sebuah penghiburan diri, tetapi itu bukanlah kebenaran yang utuh. Karena yang benar adalah saya dan saudara diberkati di bumi dan juga kaya di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya tidak bahas teologi penderitaan atau teologi mengosongkan diri yang kalau saudara mempelajari teologi itu tidak akan bertabrakan dengan apa yang saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Karena Tuhan mau siapapun saudara di bumi diberkati dan di hadapan Tuhan. Itu juga kaya di dalam pandangan Tuhan. Nah, kalau kita melihat dua orang ini, ya, ini adalah sebelahnya adalah Dismas. Saya pernah kemarin di Jumat Agung, Good Friday, saya bicara tentang orang ini di dalam kitab Apokripa. Ini adalah preman, penjahat, penyamun yang menerima Yesus di last minute. Nah, Saulus juga menerima Yesus. Dua orang ini punya persamaan dan dua orang ini juga punya perbedaan. Kalau Dismas itu menerima Yesus Kristus Tuhan di nafasnya yang terakhir. Tapi kalau Paulus dia menerima Yesus bukan di nafasnya yang terakhir. Nah, mereka berdua ini adalah sama-sama penjahat, punya kesamaan. Tetapi mereka juga punya kesamaan menerima Yesus. Tetapi mereka punya perbedaan. Yang satu ini punya kesempatan untuk hidup, ini tidak punya kesempatan untuk hidup lagi, tapi ini punya kesempatan untuk hidup. Jadi keduanya punya persamaan dan punya tidak punya persamaan. Ini satu punya kesempatan, ini tidak punya kesempatan. Nah, ini sebetulnya menggambarkan hidup saya dan saudara. Nah, saya tunjukkan ini. Kalau dua orang ini diberi kesempatan, semua yang mereka pilihan dan keputusan mereka menentukan hari depan mereka. Yang satu di menit terakhir menerima Yesus dan pilihan itu membawa dia kepada hidup yang kekal. Yang satu penjahat juga di tengah jalan menerima Yesus ketika dia ingin pergi ke Damsyik dan pilihannya membawa dia kepada keselamatan yang kekal. Nah, dan semua kita pun keadaan hari ini adalah hasil dari pilihan dan keputusan kita di masa lalu. Coba saudara renungkan. Kalau saudara bisa ada di hari ini sebagaimana saudara ada, itu pun juga dipengaruhi oleh pilihan dan keputusan di masa yang lalu.
Contoh saudara ketika masih muda, milih untuk sekolah jurusan apa. Lalu setelah tamat, milih untuk kerja di bidang apa. Itu mempengaruhi keadaanmu, hidupmu, ekonomimu. Contoh saudara memilih untuk menikah dengan orang model seperti apa, dari suku apa, latar belakang seperti apa, di masa lalu, mempengaruhi nggak hidup sekarang? Ayo, pengaruh nggak? Jadi hidup itu dipengaruhi pilihan di masa lalu, mempengaruhi keadaan masa kini. Persis, saudara ada di mana, di bawah pengajaran, penggembalaan pendeta yang bagaimana, juga mempengaruhi imanmu, pertumbuhan imanmu mengikuti Tuhan. Dan saudara juga memilih Tuhan yang seperti apa, akan mempengaruhi keadaan kita di dalam kekekalan. Jadi keadaan hari ini adalah pilihan dan keputusan kita di masa lalu. Saya pernah ngomong dengan, sampaikan kepada saudara, kalau saudara menonton film Star Trek, maka George Lucas pernah di dalam dialognya dia berkata begini, your focus determines your reality. Fokusmu menentukan realitamu. Nah kalau dia berkata your focus determines your reality, maka saya di sebelahnya berkata your choice and your decision determines your circumstances and your reality in future. Jadi pilihanmu, keputusanmu di masa yang lalu akan mempengaruhi keadaanmu dan realitamu di masa depan. Nah kalau Dismas dan Paulus, mereka memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mempengaruhi kehidupan mereka di kehidupan yang kekal. Hari ini saudara memilih untuk menerima Yesus Kristus Tuhan, maka itu juga akan mempengaruhi keadaanmu di kehidupan yang kekal. Yang percaya katakan amin. Saya akan tunjukkan kepada saudara ada 3 orang yang pilihannya, keputusannya menentukan keadaan dia di kehidupan selanjutnya dan masa depannya, dan ditulis dalam perumpamaan kepada kita. Hari ini saya akan sharing dengan judul tadi, kaya di surga, kaya di hadapan Tuhan dan di bumi. Tapi saya ingin mengangkat kasus atau case daripada 3 orang ini. Yang pertama adalah Lazarus dan orang kaya. Selama ketika mereka hidup, mereka masing-masing memilih pilihan-pilihannya. Lalu setelah perjalanan itu selesai, mereka sampai di tujuan hidup yang sesungguhnya. Lalu Lazarus di pangkuan Abraham dan orang kaya di tempat yang menderita. Saya mau tanya saudara, orang kaya pergi ke neraka karena apa? Orang kaya pergi ke neraka karena apa ya? Apakah karena dia nggak kasih makan Lazarus? Apakah karena dia pakai baju mewah dan bermegah di dalam kekayaannya? Apakah itu? Kalau yang baca kitab Lukas, saya pernah sharing ini sebelumnya. Yang membuat orang kaya ini masuk ke neraka bukan karena itu. Bukan karena dia punya kekayaan. Saudara, punya kekayaan itu tidaklah membawamu ke neraka, bukan. Saudara setiap hari dengan memakai pakaian yang bagus dan saudara seperti apapun keadaanmu, hidupmu di bumi dan saudara hidup sebagaimana saudara adanya, kalau punya uang beli mobil mewah, kalau punya uang beli tas mewah, yang penting saudara tidak menyakiti orang lain dan saudara hanya memakai untuk kebutuhanmu, itu tidak mempengaruhi saudara pergi ke neraka. Nah, orang kaya ini pergi ke neraka karena pilihannya, dia tidak memilih Tuhan yang benar, sehingga dia akhirnya pergi ketika pilihannya di bumi mempengaruhi akhirnya. Dan dia sudah selesai dan dituliskan untuk kita. Nah, orang yang ketiga adalah orang kaya, tetapi disebut orang kaya yang bodoh di dalam Lukas pasal 12 ayat 20 sampai 21. Kenapa dia disebut orang kaya tapi bodoh? Ada yang tahu kenapa orang kaya tapi dia bodoh? Orang kaya ini saya menyebut dia ada di dalam surga. Semua setuju ya? Dia dalam surga. Di hadapan Tuhan, tetapi di hadapan Tuhan dia tidak kaya. Kalau sebenarnya begini, kalau saya kaya di bumi, maka di hadapan Tuhan juga saya harus kaya. Setuju ya? Setuju kan? Semua setuju nggak? Kaya di bumi dan di hadapan Tuhan. Setuju nggak? Atau hanya kaya di bumi, di hadapan Tuhan nggak kaya? Atau di hadapan Tuhan kaya, tapi di bumi itu derita sekali.
Alkitab berkata orang ini tidak kaya di hadapan Tuhan, tapi di bumi dia kaya. Karena demikian jadi orang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Disebutkan di situ, dia berkata begini, aku mengumpulkan semuanya, lalu jiwaku tenang, aku beristirahat, makan, sudahlah semuanya tercukupi. Tapi Alkitab berkata di perumpamaan ini, hai orang bodoh, pada malam juga aku mengambil jiwamu daripadamu. Lalu menjadi milik siapakah yang engkau kumpulkan? Karena Tuhan Yesus pernah berkata begini, kalau di bumi itu kaya, kumpulkan harta itu di surga. Karena kalau di surga nggak ada yang curi. Tapi cuma kumpulkan di bumi, waktu kita mati, maka yang di bumi ini akan berperang untuk lawan, untuk rebut harta itu. Seharusnya waktu kaya di bumi, kumpul di sini. Jadi setelah selesai di sini, ya di sini juga di hadapan Tuhan. Ya, itu kebenaran yang disampaikan Tuhan di cerita yang lain. Tetapi orang kaya ini adalah kaya di bumi, tapi tidak kaya di hadapan Tuhan. Sebab itu cerita 3 orang ini sudah berakhir dan dituliskan di dalam perumpamaan untuk kita semua. Sekarang mereka sudah berakhir dan menjadi contoh bagi kita. Lalu bagaimana dengan hidup kita? Sebelum saya masuk ke poin, saya ingin tunjukkan bagaimana keadaan kita. Saya baca di ayat 5 saja. Bahkan ketika kita mati dan dalam kesalahan-kesalahan, Dia telah menghidupkan kita bersama Kristus, karena anugerah kita telah diselamatkan. Saya dan saudara yang ada di tempat ini telah diselamatkan. Yang setuju katakan amin. Katakan bersama saya, aku telah diselamatkan. 1, 2, 3. Itu keadaanmu. Nah, ayat selanjutnya berkata begini, Dia telah membangkitkan kita dan telah mendudukan kita bersama Kristus Yesus di surga. Ayat itu memakai past tense, masa lampau. Sudah, telah mendudukan kita di dalam Kristus, bersama Kristus di dalam kerajaan surga. Jadi sekarang yang duduk di tempat ini di alam spirit itu, saudara sudah in Christ di dalam Yesus di surga, di dalam surga. Nah, ayat 7 berkata, supaya pada masa yang akan datang, Elohim menunjukkan kepada kita kekayaan anugerahnya yang berlimpah dan oleh kebaikan hatinya di dalam Kristus Yesus. Nah, sekarang secara spirit, alam spirit, kita didudukan dalam kerajaan surga. Tapi dalam alam fisik ini maksud saya, saudara masih ada di sini. Nah, ayat 7 itu memakai tensesnya future perfect continuous tenses. Artinya bahwa sekarang kita ada di sini, kita akan jalan pergi ke sana dan akan sampai di sana. Saya dan saudara ada di sini di dalam alam fisik, dan sekarang kita juga akan pergi dengan pasti di alam kekekalan. Karena kita sudah diselamatkan tadi di ayat 5, anugerah telah diselamatkan. Secara roh, di dalam alam roh, kita telah duduk di dalam kerajaan surga, di dalam Yesus. Nah, fisiknya masih ada di sini. Lalu fisik ini sekarang akan terus berjalan dan pasti akan sampai di dalam kehidupan yang kekal. Yang percaya katakan amin. Tidak peduli bagaimanapun keadaanmu, itu memakai tenses sempurna, masa berlanjutan. Jadi akan sampai di sana. Itu keadaanmu. Jadi sekarang saya mau sampaikan begini. Saya dan saudara sekarang hidup di sini. Dan jawaban pasti bagi kita adalah kita juga akan sampai seperti orang kaya tadi dan Lazarus dan orang miskin tadi. Pasti akan sampai di sana. Gak bisa berhenti di sini. Gak. Kita pasti akan sampai di sana. Dan itu kenyataannya. Sekarang saya dan saudara itu tidak seperti Dismas. Dismas di menit terakhir berkata, Tuhan Yesus, kalau engkau menjadi raja, tolong aku, selamatkan aku. Itu menit terakhir dan dia sudah selesai. Kita tidak seperti itu. Tapi kita seperti Paulus. Di tengah jalan, masih di perjalanan. Sehingga sekarang kita akan berjalan kepada hari depan. Oleh karena itu sebagai anak-anak Tuhan, sekarang saudara sesungguhnya adalah warga surga yang masih tinggal dalam tubuh jasmani ini di bumi ini. Saya dan saudara itu warga negara kerajaan surga. Setuju katakan amin. Filipi 3:20a dalam terjemahan sederhana Indonesia, tetapi kita sudah menjadi warga negara surga. Katakan bersama saya warga surga yang masih menempati tubuh jasmani di bumi. 1, 2, 3. Yang masih menempati tubuh jasmani di bumi ini. Dan saudara akan sampai ke surga nanti.
Nah, sebagai warga surga yang masih menempati tubuh jasmani ini, maka tadi seperti judulnya kaya di bumi dan di hadapan Elohim. Saya akan tunjukkan kepada saudara, sharing poin saya ada 3. Sebagai warga surga yang masih duduk di sini dan akan berjalan dengan pasti ke hari depan. Seperti Lazarus dan orang kaya tadi. Maka kita perlu pahami yang ini dulu. Yang pertama adalah upah 1 dinar. Alkitab berkata begini, kerajaan surga seumpama seorang majikan yang pagi-pagi benar keluar untuk menyewa pekerja-pekerja bagi kebun anggur. Lalu mereka sepakat dengan para pekerja atas upah 1 dinar sehari. Setelah sepakat, dia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Jadi mereka sepakat berapa? 1 dinar. Tuhan Yesus menjawab pertanyaan Petrus dengan perumpamaan ini. Karena Petrus pernah berkata begini, sebelumnya dia berkata begini, Tuhan, kami sudah tinggalkan semuanya. Segala sesuatunya kami tinggalkan. Waktu kami, keluarga kami, pekerjaan kami, semua kesenangan kami tinggalkan mengikut Engkau. Lalu setelah itu, nanti di hari depan kami jadi kayak apa? Nah, lalu Tuhan Yesus menjawab begini. Nah, dia berkata semua orang yang meninggalkan rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ayah, ibu, istri atau anak, ladang demi namaku, akan menerima berapa? 100 kali lipat dan mewarisi. Itu janji Tuhan untuk saya dan saudara. Janji Tuhan untuk para rasul itu ayat 28. Tapi saya potong saja ayat 29. Itu adalah janji Tuhan untuk saya dan saudara. Yang tinggalkan semuanya karena Yesus akan menerimanya kembali. Berlipat kali ganda dalam kerajaan surga. Baru Tuhan Yesus setelah menjawab begitu, dia mengambil perumpamaan tadi, 1 dinar. Kerajaan surga diumpamakan seperti seorang yang keluar dan memanggil pekerja. Dan mereka sepakat dengan harga sehari, 1 dinar. 1 dinar dalam cerita ini konteksnya adalah keselamatan yang kekal. Yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara karena anugerah. Saya dan saudara itu dipanggil dalam kelompok ini. Kalau saudara sadar atau tidak saudara-saudari, kita semua dipanggil dalam kelompok ini. Dalam cerita ini, pemilik kebun anggur memanggil orang untuk bekerja datang ke kebun anggurnya jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 petang, dan jam 5 sore. Semua kita dipanggil, ini mewakili kita. Ada yang sejak dari kecil sudah percaya Yesus. Ada yang dari remaja, dia bertobat dan dia terima Yesus. Ada yang menikah, lalu ketemu istri atau suami yang percaya Yesus, lalu dia percaya Yesus. Ada yang jam 3, sudah hampir tua, sakit-sakitan, dia terima Yesus. Nah, ada yang lagi terakhir, karena waktu kerja itu selesai jam 6. Dia dipanggil jam 5. Waktu dipanggil jam 5, dikasih ajar, ini kerja di kebun anggur ini gini loh, gini. Setengah jam, dia sudah tahu baru dia kerja setengah jam dan waktu kerja sudah habis. Itu persis sama kayak Dismas. Sudah tinggal setengah jam lagi dia sudah berangkat. Dan kita menjumpai dalam kehidupan kita, semua kita begitu. Ada orang yang dipanggil, sudah sakit, percaya Yesus, percaya, berdoa, terima Yesus, setengah jam kemudian sudah berangkat. Nah, upahnya tetaplah 1 dinar. Saya dan saudara dipanggil Tuhan di dalam kelompok ini. Mungkin ada yang dipanggil jam 12. Mungkin ada yang jam 3. Mungkin juga ada yang nanti jam 5 sore. Mungkin orang di luar sana yang hidupnya duniawi. Tapi ketika jam 5 sore dia ketemu Tuhan dipanggil. Upahnya tetap 1 dinar. Keselamatan yang kekal. Kenapa ini bisa terjadi? Karena Tuhan yang berinisiatif mencari kita. Kalau saudara bisa duduk di tempat ini, karena Tuhan telah datang dan mencari kita. Kita telah ditarik oleh Tuhan, sehingga kita bisa datang. Percaya katakan amin. Yang di pasar, orang-orang di pasar yang gak ada kerjaan itu kan dicari sama pemilik kebun anggur. Walaupun waktunya berbeda, jam 9, jam 12, jam 3, jam 5. Dan terjadi karena dia berinisiatif mencari kita. Dan semua kita itu setuju dengan anugerahnya, upahnya 1 dinar. Semua yang ditentukan untuk hidup kekal itu percaya kepada Yesus. Ketika Tuhan datang kepada kita dan kebenarannya datang dalam hidup kita,
Kita sepakat untuk datang kepada Tuhan. Gak ada yang dipaksa untuk datang. Seperti saudara hari ini, saudara saya datang karena tidak dipaksa. Tapi karena kita sepakat terima anugerah. Jadi upahnya adalah 1 dinar. Tidak peduli saudara dipanggil dari masih bayi, dipanggil ketika remaja, ketika dewasa, ataupun sudah tua atau tinggal sedikit saja sudah berangkat, tetaplah keselamatannya itu 1 dinar, upahnya 1 dinar, yaitu keselamatan yang kekal. Kalau begitu, aku nggak perlu datang jam 9 pagi lah. Nggak perlu bertobat dulu masih muda, kan sayang. Kalau aku bertobat masih muda, kan orang Kristen kalau sudah bertobat nggak boleh begitu, harus ibadah hari Minggu, harus menabur, harus melayani, harus berdoa, harus menginjil. Aduh, jangan dulu deh, jangan bertobat dulu. Nanti kalau sudah tua, sudah jam 5, baru aku terima Yesus. Kan kalau aku terima Yesus masih muda kan, aduh aku korbankan banyak hal, kesenanganku aku korbankan, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Kalau saudara waktu dipanggil Tuhan di jam 9 dan saudara berkata, enggak deh, maka kemungkinan di jam 5 pun kita tidak akan punya kekuatan untuk datang. Ataupun mungkin kita tidak dipanggil lagi di jam itu. Dan tidak ada satupun yang punya kekuatan untuk datang di jam 5. Waktu kita dipanggil jam 6, jam 9, jam 12. Kita berkata begini, jangan keraskan hati kita. Kalau saudara mendengar panggilan Tuhan datang kepadanya, maka janganlah keraskan hatimu. Yang setuju katakan amin. Dan hari ini saudara sudah tidak mengeraskan hati, upahnya 1 dinar. Nah yang kedua, upah kekal dari perbuatan. Tadi 1 dinar, yang kedua adalah kekal yang kita terima dari perbuatan. Lalu kita berkata begini, Tuhan Yesus datang segera dan membawa upah untuk diberikan kepada semua orang. Sesuai dengan Tuhan membawa upah untuk membalaskan kepada semua orang sesuai dengan pekerjaannya. Jadi anugerah is a free gift, but wage, reward, appreciation, crown is a result of working. Jadi semua itu didapatkan dari kerja. Kalau yang 1 dinar itu adalah keselamatan yang kekal konteksnya, maka yang ini diberikan kepada semua orang sesuai dengan pekerjaannya. Dan saya dan saudara itu punya kesempatan itu sekarang. Itu anugerah. Kalau saudara dipanggil di jam 9 pagi, saudara itu punya kesempatan yang panjang untuk bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Tapi kalau saudara dipanggil di jam 5 sore, tidak punya kesempatan lagi. Sebab itu hari ini ketika Tuhan memanggil saya dan saudara, ini adalah kesempatan. Saya dan saudara sudah terima keselamatan yang kekal. Setuju katakan amin? Lihat, yang melayani dengan kebaikan hati seperti kepada Tuhan dan bukan seperti kepada manusia. Ketahuilah, jika dia itu hamba atau orang merdeka melakukan apa saja yang baik, maka ia juga akan menerima apa? Yang setimpal dari Tuhan. Jadi saya dan saudara dipanggil Tuhan di waktu sekarang, itu kesempatan. Dan sekarang kita sudah dipanggil Tuhan, dapat upah 1 dinar, keselamatan yang kekal. Maka perhatikan bagaimana kita membangun hidup kita di atas fondasi iman ini. Saya pernah sharing ayat-ayat ini sebelumnya dengan judul upah dan mahkota, kalau saudara masih ingat. Perhatikan masing-masing orang, bagaimana ia membangun di atasnya. Di atas apa? Di atas fondasi Yesus Kristus. Ketika dia memanggil kita dan kita terima Yesus Kristus, dan kita masih punya waktu yang panjang, perhatikan kita bangun di atas ini, bangun seperti apa? Tidak ada satu orang pun yang meletakkan fondasi lain selain yang sudah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, dan perhatikan bagaimana kita membangun di atasnya, di atas fondasi Yesus Kristus ini. Jika di atas fondasi itu orang membangun, fondasi adalah Kristus ya. Orang membangun dengan emas, perak, batu-batu berharga, kayu atau rumput kering, maka setiap pekerjaan itu akan tampak jelas karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab hal itu akan dinyatakan dengan api dan pekerjaan masing-masing orang akan diuji dengan api itu. Jadi semua kita ketika dipanggil dalam waktu
apapun dalam 5 waktu tadi, maka kita semua ketika masih hidup punya kesempatan untuk membangun di atas fondasi itu. Karena pada akhirnya nanti setiap pekerjaan itu akan diuji, dinyatakan dengan api. Kalau saya balik kepada orang tadi, dalam kasus tadi, Lazarus dan orang kaya tadi tidak membangun hidupnya di atas dasar Yesus. Orang ketika dia membangun apapun tidak di atas dasar Kristus, maka dia tidak akan punya kehidupan yang kekal. Kemarin saya berkata, meskipun di dalam dunia itu dia baik, meskipun dalam dunia dia menolong orang lain, kalau dibanding dengan kebaikan kita, dengan kebaikan orang yang di luar Yesus, mungkin dia lebih baik. Tapi karena dia tidak membangun di atas dasar Yesus Kristus, maka dia tidak punya kesempatan kepada kehidupan yang kekal. Dan orang ini tidak punya dasar Kristus Yesus. Nah, kalau saya dan saudara diberi kesempatan untuk membangun di atas dasar Kristus, maka biarlah kita membangun dengan hal-hal yang berkualitas. Yang setuju katakan amin. Nah, orang yang kedua tadi, memang dia membangun di atas dasar Yesus, tapi sangat disayangkan yang dia bangun adalah dia bangun dengan kayu, jerami, rumput kering. Sangat disayangkan, dia tidak membangun yang berkualitas. Sehingga ketika pada akhirnya di sana diuji dengan api dan akhirnya terbakar. Dan dia mengalami kerugian. Sangat disayangkan, dia tidak membangun di atas dasar itu dengan yang berkualitas. Ada orang yang waktunya habis untuk hal dirinya sendiri. Habis sekali untuk hal dirinya. Tidak disisakan sama sekali untuk Tuhan. Bahkan ketika diberkati pun habis semua untuk dirinya sendiri. Waktunya, kesempatan melayani, kesempatan menabur, kesempatan menginjil, kesempatan apa lagi? Berbuat baik, kesempatan mengasihi, habis dilewatkan semuanya. Enggak berbuat sesuatu yang berkualitas. Walaupun dia percaya Yesus dan dia sudah diselamatkan, dia berdiri di atas dasar iman Yesus. Tapi sangat disayangkan, dia membangun di atasnya hal-hal yang hanya kayu, jerami, rumput kering. Rumput kering, jerami akan terbakar habis oleh api, pasti akan terbakar habis. Tapi kalau emas, perak, batu permata akan bertahan ketika diuji oleh api. Emas, perak, permata ini gambaran orang yang membangun hal-hal yang berkualitas di atas dasar ini. Mungkin ketika saudara membangun dengan emas, perak, batu, permata, orang menertawai saudara. Apa ini kamu ibadah? Habis saja waktumu ibadah. Ditertawai kayak orang bijaksana dengan orang bodoh. Ngapain kamu bangun rumah di atas batu karang? Seperti aku dong bangun di atas pasir. Nah, selesai, aku lebih happy, senang-senang. Tapi yang satu berkata, enggak, aku harus tetap membangun di atas dasar batu karang. Karena aku tahu, di atas dasar inilah tidak digoyahkan. Nah, kalau saya dan saudara ketika hidup di physical realm ini, lalu kita membangun di atas batu, di atas fondasi itu emas, perak, batu dan batu permata, orang akan berkata, betapa bodohnya kamu. Ngapain kamu bawa uang ke gereja? Ngapain kamu tolong orang? Kenapa kamu menyumbang untuk pelayanan? Kenapa kamu harus mengasihi orang itu yang sudah nyakitin hati kamu? Dan sebagainya. Ya, lihatlah seperti aku. Aku tetap juga diberkati, aku masih tetap sehat juga. Nah, itu adalah keadaan kita di physical realm yang gak kelihatan. Dan mungkin ada begitu banyak orang yang sedang membangun dengan hal yang berkualitas begitu. Lalu saudara mungkin dianggap sebuah kebodohan. Enggak, saudara. Dan memang sekarang kita tidak melihat perbedaannya ketika orang ibadah, orang melayani, orang melakukan sesuatu untuk Tuhan, kan gak lihat perbedaan toh. Sama aja toh. Orang beribadah gak beribadah sekarang sama aja, hidup di dunia yang sama, kena COVID juga sama, politiknya panas ya sama-sama panas, hujan ya sama-sama hujan, matahari sama-sama kena matahari. Kalau negara makmur ya sama-sama makmur, negara miskin sama-sama miskin. Gak ada bedanya toh. Di physical realm itu gak ada bedanya. Kelihatannya gak ada bedanya. Tetapi Alkitab berkata suatu hari nanti pekerjaan yang dibangun itu akan diuji, dan jika pekerjaannya itu tahan uji, dia akan menerima upah. Tetapi
pekerjaannya terbakar, dia akan menderita kerugian. Nah, di ayat 15, tetapi ia sendiri akan diselamatkan meskipun seperti melewati api. Kenapa dia sendiri akan diselamatkan? Pekerjaannya terbakar, kenapa dia masih tetap diselamatkan? Karena dia telah membangun di atas fondasi Yesus Kristus. Tuhan ketika panggil dia jam 5, jam 6, jam 3, jam 12 dia datang dan dia mendapatkan 1 dinar. Sehingga dia tetap akan diselamatkan. Itu adalah anugerah pemberian kepada semua kita. Tetapi karena waktunya dihabiskan untuk hal yang sia-sia, sehingga pada akhirnya dia mengalami kerugian. Tapi hidupnya itu kayak seperti melewati api. Ini yang Tuhan gambarkan begini, harusnya kamu diberi kesempatan di sana, diberkati. Ya di hadapan Tuhan juga, kamu juga di dalam pandangan Tuhan. Dapatkan kemuliaan, di pandangan Tuhan, dapatkan kekayaan. Di surga, saudara itu juga kaya di bumi dan kaya di surga. Setuju katakan amin. Nah, mungkin ada yang berkata kalau ya sekarang memang gak ada perbedaan memang. Tapi Alkitab berkata menunjukkan kepada kita ada waktunya akan ada perbedaannya. Di Maleakhi 3, perkataanmu kurang ajar melawan aku. Yahweh berfirman, tetapi kamu berkata apa yang kami katakan terhadap engkau? Kamu telah berkata begini, melayani Elohim adalah kesia-siaan. Apa untungnya? Kita memelihara ketetapannya. Wah, jadi orang Kristen itu gak boleh ini, gak boleh itu, harus begini, harus begitu. Untungnya apa? Kenapa harus berjalan seperti orang berkabung di hadapan Yahweh Sebaot Yahweh semesta alam? Dan sekarang kita menyebut mereka yang angkuh itu berbahagia, bukan hanya mereka yang berbuat jahat, bermegah, tapi mereka yang mencobai Tuhan pun masih tetap terluput. Tetapi di ayat 16 berkata begini, orang-orang yang takut akan Yahweh dan saling berbicara satu dengan yang lain, dan Yahweh memperhatikan serta mendengar sebuah kitab tertulis dengan terperinci di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan mereka yang menghormati namanya. Dan pada waktu itu Yahweh Sebaot berfirman, pada hari itu aku akan menyiapkan milikku yang berharga dan aku akan mengasihi mereka seperti seorang mengasihi anaknya yang melayani dia. Lalu ayat 18 berkata, kamu akan melihat lagi apa? Persamaan atau perbedaan? Kamu akan melihat lagi persamaan? Tidak, saudara. Ada bedanya orang benar dan orang jahat. Orang yang melayani Tuhan dan tidak melayani. Itu ada perbedaannya. Kapan? Pada harinya. Sebab itu ketika membangun di atas fondasi itu, akan ada perbedaannya di sana. Dan semua kita yang hidup ini, kita punya kesempatan itu. Ketika Tuhan anugerahkan waktu dan kesempatan, jangan sia-siakan, pakailah untuk kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ketika saudara dikasih kesehatan, pakailah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara dikasih kepintaran, pakailah untuk kemuliaan Tuhan. Saya ketemu ada orang yang, saya sebetulnya gak mempersalahkan orang melayani di waktu jam 5, waktu sudah akhir hayat gitu. Tapi kalau orang mau melayani di waktu sudah tua, sudah gak bisa berbuat apa-apa lagi, pengen melayani, saya berpikir begini, kamu waktu muda itu di mana sih? Kok sekarang sudah tua cari Tuhan, melayani Tuhan. Coba kamu waktu masih muda, sehat, kuat, punya banyak waktu, punya banyak tenaga, itu untuk Tuhan. Wah, tidak salah sih melayani waktu tua sih, cuma sudah gak maksimal. Nah sekarang saya dan saudara itu dikasih kesempatan yang maksimal. Jangan disia-siakan, karena pada waktu itu ada perbedaannya. Layani Tuhan, ikut Tuhan dengan setia. Setuju katakan amin. Nah, kalau saya kembali kepada ayat ini, kalau akhirnya sudah ditentukan, skor akhirnya sudah ditentukan bahwa kita itu akan menang. Aku dalam perjalanan ini, anugerah Tuhan menjamin aku. Roh Kudus adalah jaminan keselamatanku. Aku berjalan dan aku pasti akan menang sampai di akhir. Dan sudah di skor hasil akhir sudah tahu kemenangan. Lalu kalau begitu aku hidup dunia ini harus lakukan ini untuk Tuhan. Itu untuk apa lagi? Kan aku sudah tahu hasil akhir toh, skor akhir toh. Semua kita itu skor akhirnya adalah kemenangan terakhir. Pasti selamat. Setuju katakan amin. Nah lalu kalau gitu kenapa harus disuruh
layani Tuhan, ikut Tuhan sungguh-sungguh, pakai waktu, pakai tenaga, pakai kepintaran, pakai uang malah untuk kemuliaan Tuhan. Lalu ngapain lagi? Nah, ayat 58 itu menjelaskan kepada kita, karena itu saudara-saudara yang terkasih, jadilah teguh. Waktu kita ngikut kadang-kadang kita goyah. Jangan goyah. Waktu kita ngikut Tuhan kadang-kadang kita patah semangat. Tetap bersemangat. Waktu kita melayani Tuhan kadang-kadang kita up and down. Jangan patah semangat. Terus layani Tuhan. Setuju, katakan amin. Terus ngikut Tuhan, jangan goyah. Jangan digoyahkan oleh apapun. Badai persoalan ketika saudara mengikut Tuhan. Tetaplah teguh, jangan goyah, bersemangatnya selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena semua kita tahu hari ini bahwa jeri lelah di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Ya, itu adalah janji Tuhan. Kadang-kadang dalam pelayanan kita kadang goyah. Mungkin ada yang goyah, yang patah semangat, pendiriannya mulai tergoyahkan. Jangan. Terus ngikut Tuhan, terus layani Tuhan. Karena tidak pernah sia-sia jari lelah orang-orang yang melayani Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, sekarang inilah warga surga. Saudara sudah punya pemahaman yang pertama, upah 1 dinar, upah dari perbuatan kita, upah kekal dari perbuatan. Dan yang terakhir itu adalah ini, saudara harus mengerti ini. Karena tadi kaya di surga, kaya di bumi. Maka waktu warga surga yang masih di physical realm ini, maka dia harus tahu aturan dan konsekuensinya. Karena kita masih menginjak bumi, saudara harus tahu warga surga yang hidup di bumi itu ada aturan yang mengatur kehidupan fisik ini secara horizontal. Kalau saudara hidup di dalam alam fisik dan kita tabrak aturan, kita akan terima konsekuensinya. Akan terjadi penderitaan fisikal, penderitaan jiwa kita. Karena kita menabrak aturan. Contoh dalam pernikahan saudara menabrak aturan pernikahan. Di belakang pasangan saudara punya wanita yang lain. Maka kita akan menerima konsekuensinya. Pernikahan akan jadi bermasalah. Contoh di dalam kesehatan saudara tabrak aturan. Hidup sembarangan, makan sembarangan, tidak tahu aturan kesehatan. Maka kita akan menerima konsekuensi secara horizontal. Fisik kita akan menerima konsekuensi. Sama persis dalam keuangan, saudara menabrak aturan-aturan keuangan. Maka kita akan mengalami penderitaan secara fisikal. Alami konsekuensinya. Sebab itu ada satu ayat di sini. Kita serahkan orang seperti itu kepada setan meskipun tubuh jasmaninya mati. Tapi rohnya dapat diselamatkan pada hari Tuhan Yesus. Ini adalah jemaat di Korintus. Kalau kita pergi di 1 Korintus pasal 1, Paulus berkata, jemaat Korintus adalah orang-orang yang dikuduskan, sudah kudus. Hasil akhir ditentukan selama di dalam Kristus Yesus. Tetapi waktu mereka hidup, ini terdengar bahwa ada percabulan. Mereka telah menabrak aturan yang tidak pernah terdengar di antara bangsa lain. Bahkan orang-orang ada yang mengambil istri ayahnya. Apa yang terjadi dengan orang seperti ini? Paulus berkata begini, tubuhnya diserahkan kepada setan. Dia mengalami konsekuensi di dalam fisiknya. Jadi ketika kita menabrak aturan di fisikal alam fisik ini, maka kita akan berhadapan dengan konsekuensinya. Saya dan saudara itu warga surga, setuju katakan amin. Yang masih hidup di alam fisik ini, tetapi tidak antinomianisme, anti aturan. Enggak. Saya dan saudara warga surga hidup in Christ di dalam kasih karunia Tuhan, selamat oleh iman Kristus, tapi di physical realm kita tidak antinomian. Kalau kita nabrak aturan, kita akan menerima konsekuensi secara horizontal dan ada aturan. Saya pernah khotbah ini doa malam, saya ingin mengulangi lagi. Ini untuk saudara bisa menjadi warga surga yang bisa diberkati sukses makmur di dunia. Karena tidak nabrak aturannya. Aturan yang pertama adalah aturan tentang penghormatan. Kalau orang menghormati Tuhan,
hormati Yahweh dengan hartamu dan dengan buah sulung dari segala penghasilanmu, maka ayat 10 berkata, lumbungmu akan penuh dengan melimpah dan bejian pemerahanmu akan meluap dengan anggur. Ada sukacita. Aturan tentang penghormatan. Apakah kita menghormati Tuhan atau menghormati setan? Waktu kita hidup, kita menghormati siapa? Saudara sebagai anak, saudara menghormati siapa? Kadang-kadang kita berpikir, kenapa ya anakku ini kok gak tahu aturan, gak tahu menghormati orang tua. Coba pikir, apakah waktu kita dulu kita lupa menaruh hormat kepada yang sesungguhnya menerima penghormatan? Mungkin ada yang berkata begini, enggak, aku masih muda seperti dia, aku hormat orang tua. Semua orang yang mendapat layak menerima penghormatan, aku hormati. Tapi kenapa sekarang waktuku, aku tidak menerima penghormatan? Nah, ini sebetulnya adalah konsekuensi daripada dunia yang telah jatuh dalam dosa. Sehingga semua orang bisa tabrak aturan. Kita dulu nabur kebaikan, tapi pada masa kita, kadang kita tidak terima kebaikan. Ini karena dunia telah dirusak oleh dosa, semua orang nabrak aturan. Tetapi janganlah takut, masih ada Tuhan yang tidak buta. Dia ada di sana dan dia melihat kita. Dan dia adalah pembela bagi saya dan saudara. Setuju katakan amin. Jika kita menaruh penghormatan kepada Tuhan, kita akan menuai penghormatan. Aturan yang kedua, aturan tentang berdua. Alkitab berkata, berdua lebih baik daripada seorang diri. Kalau yang belum masih bujang, coba baca ayat itu. Coba yang bujang, yang masih single maksud saya, gak berani baca. Berdua, ayo itu aturan berdua loh, bukan aturan bersatu. Berdua lebih baik daripada seorang diri, sebab mereka memiliki upah yang baik dari jari lelah mereka. Apabila mereka jatuh, maka yang satu akan mengangkat dia. Alangkah sedihnya orang sendirian. Saat dia jatuh gak ada yang nolong dia. Apabila mereka berdua, maka mereka akan ada kehangatan. Coba saudara hidup sendiri di rumah. Ada gak ya keributan, ada gak kehangatan, ada gak ya say hello dan sebagainya? Gak ada pasti. Kalau mereka berdua tidak bisa dikalahkan. Mereka bertahan menghadapi segala hal. Nah, ini adalah aturan tentang berdua. Bagi semua orang yang sekarang bekerja dan berusaha, kita hidup di sini, ini ada aturannya. Kita tidak bisa berhasil sendiri. Kita perlu orang lain di sana untuk membawa kita menjadi orang-orang yang berhasil. Ya, setuju katakan amin. Kalau saudara adalah bisnismen, saudara tidak bisa berhasil sendiri. Karena kita tidak tahu banyak hal. Sebab itu kalau bisnismen nggak tahu, dia akan sewa orang yang tahu untuk membuat dia berhasil. Itu aturannya. Jadi ada aturan berdua. Saya dan saudara, ketika saudara masih hidup, ingat ada aturan. Saudara perlu pasanganmu. Setuju katakan amin. Kalau saudara adalah bisnismen berusaha, saudara perlu yang namanya suksesor, orang-orang yang mendorong saudara menjadi pribadi yang sukses. Saudara dan saya perlu orang lain karena kita bukanlah Superman. Ini ada aturannya. Sebab itu di fisikal alam ini, ingat aturan yang pertama, aturan penghormatan, hormati Tuhan. Aturan yang kedua adalah aturan tentang berdua. Saudara, kita tidak pernah bisa sendiri. Kita perlu tim untuk kita bisa berhasil. Kita perlu rekanan, kita perlu orang-orang yang ada di sekitar untuk membawa kita berhasil. Dan yang ketiga itu adalah aturan tentang tempat. Orang benar itu harus ada di tempat yang benar. Yang setuju katakan amin. Kalau orang benar berdiri di tempat jurang berbahaya dan main api, orang benar bisa jatuh. Ini aturan tentang tempat. Simpson orang benar, tapi dia sedang main-main di tempat yang tidak benar, jatuh benaran. Harus tahu tempat ini ada aturannya. Kalau saudara berusaha, satu belum berhasil, saya ketemu banyak orang sukses itu enggak satu tempat dia bersukses, enggak. Dia selalu cerita bahwa kamu tahu bahwa saya bisa begini, itu saya perjalanan itu panjang.
Panjang banget, panjang sekali. Saya pernah usaha 1, 2, 3, 1 tempat, 2 tempat, 3 tempat. 1 jenis usaha, 2 jenis usaha, 3 jenis usaha, enggak berhasil. Dapat modal A, B, C, D, enggak berhasil juga. Enggak tahu bagaimana. Saya berkata, mungkin kamu enggak bisa kelola, mungkin kamu enggak ahli di bidangnya, mungkin enggak. Tapi dia bercerita, tapi ketika saya di sini, dan di sini, ternyata saya berhasil. Ini aturan tentang tempat. Sebab itu ketika saudara masih gagal di satu tempat, satu usaha, satu tempat, jangan dulu menyerah. Karena saudara belum ketemu tempatnya saja. Di waktu dan tempat yang tepat, saudara pasti akan dibuat berhasil. Setuju, katakan amin? Jangan menyerah. Yang persoalan adalah kita cepat menyerah. Ada banyak orang yang memang tidaklah ahli karena salah di pengelolaan. Sehingga ada yang sudah ketemu kasih modal A, B, C, D 1, 2, 3 pun kadang-kadang enggak berhasil. Makanya kemarin saya berkata orang berhasil itu belajar, mencoba dan berhasil. Kalau belum berhasil, belajar. Kalau sudah belajar pasti berhasil. Nah, persoalannya adalah dia tidak belajar daripada kegagalan. Sehingga gagal terus. Yang benar adalah kita harus belajar pada kesalahan. Ini tetap akan selalu ada aturannya. Dan setelah kita belajar, kita pasti akan berhasil. Di waktunya, di tempatnya. Semua yang ada di tempat ini, saudara kita yang masih menempati alam fisik ini, jangan menyerah ketika saudara gagal di satu tempat. Karena mungkin itu bukan tempatmu. Mungkin kadang-kadang Tuhan harus menutup satu tempat, satu pintu, untuk membukakan kita kepada kita pintu yang lain, yang cocok dengan kita. Percaya, katakan amin. Bagian yang terakhir itu adalah aturan tentang benih. Selama matahari masih ada, bumi masih ada, tetap akan ada musim menabur dan menuai. Dan jangan sesat, apa yang ditabur orang, itu yang akan dituai. Kalau di alam berlaku aturan tabur dan tuai, petani menabur dia akan menuai 1 biji, dia menuai berlipat kali ganda. Kalau di aturan surga ada aturan benih, Yesus ditaburkan dan menuai semua kita. Maka di dalam warga surga juga berlaku aturan menabur dan menuai. Sebab itu jangan lelah dalam berbuat kebaikan. Karena jika kita tidak menjadi lemah, maka kita akan menuai pada waktunya. Yang setuju katakan amin. Jika saya dan saudara tidak lelah, kita pasti akan menuai pada waktunya. Ayat yang terakhir saya ingin mengulangi lagi ayat ini. Tetapi syukur kepada Elohim yang memberikan kepada kita, saya dan saudara diberikan kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, jadilah teguh, jangan goyah, bersemangatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena kamu tahu bahwa jerih lelahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Ayat 5-8 kita baca dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, jadilah teguh, jangan goyah, bersemangatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena kamu tahu bahwa jerih lelahmu di dalam Tuhan tidaklah sia-sia. Yang percaya berikan sorak-sorak yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Tidaklah sia-sia.